2 Samuel 13 ayat 37 sampai 39 dan pasal 14 ayat 24. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihud, raja negeri Gesur, dan Daud berdukacita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Pasal 14 ayat 24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Selamat pagi, ibu, bapak, dan saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap damai, cinta, dan kasih Allah selalu berserta dengan ibu, bapak, dan saudara. Beberapa hari ini kita tentu saja melihat suatu kondisi di mana muncul video-video di YouTube, muncul berita-berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mungkin ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Satu ketika, ibu, bapak, saudara, ada seorang anak kecil berusia 9 tahun yang bernama Joshua Safal. Joshua Safal ini pada satu hari dia merayakan Natal bersama dengan keluarganya dan ayahnya membelikan dia sebuah sepeda baru. Sepeda baru ini dia letakkan di depan rumah, gitu ya. Diletakkan di depan rumah dan kemudian baru saja ditinggal, sepeda itu sudah lenyap. Sepeda itu menghilang. Akhirnya Safal pun jelas sebagai anak yang masih berusia sekitar 9 tahun, dia merasa kesal. Sepeda yang baru saja ia miliki tiba-tiba hilang. Namun karena orang tuanya mengajarkan kepada Safal dengan baik tentang makna dari sebuah pengampunan, maka Safal pun berinisiatif untuk menuliskan satu kalimat yang kemudian ditempelkan di pohon di mana terakhir kali ia meletakkan sepedanya. Kalimatnya begini, saya bacakan ibu, bapak, saudara. Kepada orang yang mengambil sepedaku, kau sungguh menyakiti perasaanku ketika kau mengambil sepedaku. Tetapi aku seorang Kristen, dan karena Tuhan Yesus mengampuni aku, maka aku mengampuni engkau. Kita lihat di sini, ibu, bapak, saudara. Safal dididik oleh orang tuanya untuk mengampuni dari kecil, dan dimulai dari hal yang sederhana. Mengampuni orang yang bersalah kepada dia, bahkan dia tidak melihat orangnya. Sepeda yang ia cintai, yang mungkin juga ia idam-idamkan sejak lama, tiba-tiba melenyap diambil orang. Kisah tentang dosa, kisah tentang manusia yang berdosa di Alkitab pun sangat banyak. Dan bahkan itu juga melibatkan keturunan raja-raja, termasuk keturunan Raja Daud. Daud memiliki 2 anak. Yang pertama bernama Amnon, yang kedua bernama Absalom. Keduanya tidak lepas dari dosa yang menurut saya pribadi adalah dosa yang cukup serius. Amnon misalnya, ia diketahui di pasal yang ke-14 dan ke-13, Amnon melakukan perkosaan terhadap saudara dari Absalom, Tamar. Kita bisa melihat di sini, ibu, bapak, dan saudara. Absalom yang begitu marah terhadap Amnon akhirnya membunuh Amnon. Karena ia telah membunuh Amnon, maka hati dari Daud menjadi kesal. Hati dari Daud menjadi marah. Marah karena satu hal, karena anaknya tidak bisa berdamai satu sama lain. Oleh karenanya menurut saya secara pribadi, Daud berhak untuk marah. Daud berhak untuk kecewa terhadap kedua anaknya. Tetapi coba lihat bagaimana responnya Daud setelah Absalom kemudian kembali dari pelariannya dan kemudian datang kembali kepadanya. Daud mengatakan pada pasal 14 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Mungkin secara amarahnya dia sudah padam. Tetapi
kita bisa melihat di sini, Daud juga sudah mengampuni. Daud sudah memberikan pengampunan sehingga Absalom boleh kembali ke kerajaannya dia. Ibu, bapak, dan saudara, mengampuni, memaafkan, menurut saya secara pribadi bukanlah hal yang mudah. Butuh satu hal yang benar-benar muncul dari dalam diri. Karena apa? Karena mengampuni dan memaafkan berbicara soal harga diri, ibu, bapak, saudara. Kadang kita seringkali, aku tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena dia udah berdosa terlalu besar kepadaku, sehingga aku tidak mau mengampuni dia. Harga diriku nanti mau ditaruh di mana kalau aku mengampuni orang tersebut? Seringkali mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Tetapi kita juga diingatkan, bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita diminta untuk mengampuni 7 kali 70 kali. Bukan artinya angkanya kemudian kita kuantifikasi menjadi 490 kali, bukan. Tetapi 7 kali 70 kali artinya adalah sebanyak mungkin. Bahkan tidak berhenti karena tidak dikatakan ada sama dengan di situ. Kalau misalnya mau jadi 490 berarti dia harus 7 kali 70 sama dengan. Tapi tidak ada tanda sama dengan di situ. Artinya apa? Sepanjang hari selama 1 minggu 7 kali kita juga harus bisa mengampuni orang lain sebanyak 70 kali. Sehingga namanya pengampunan seharusnya diberikan terus-menerus. Nah, sebagai komunitas orang beriman, sebagai komunitas GKI Taman Majapahit, kita juga diajarkan tentang bagaimana kita mengampuni. Bukan hanya mengampuni orang yang mungkin ada di luar komunitas kita, tetapi juga termasuk mengampuni orang yang ada di dalam komunitas kita. Saya yakin, kalau misalnya kita memiliki sakit hati, kita memiliki kepahitan, pasti akan ada yang ngomong, Lukas itu kok berat ya rasanya. Tetapi coba lihat bagaimana Yesus juga mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Coba lihat bagaimana Yesus meminta kita untuk menjadi seorang pengampun. Pertanyaannya adalah, jika kita sudah diampuni oleh Bapa, jika kita sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah mengampuni dosa-dosa yang begitu banyak dari kita, maukah kita juga turut mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Maukah ibu, bapak, dan saudara mengampuni orang-orang yang mungkin secara tidak sengaja melakukan kesalahan dan itu merugikan ibu, bapak, dan saudara? Saya berharap renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah komunitas orang beriman, kita juga mampu untuk bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga melakukan apa yang Yesus ajarkan, termasuk melakukan pengampunan itu kepada orang-orang yang melukai hati kita, sebagai komunitas maupun di luar komunitas kita. Di dalam gereja, sesama anggota jemaat GKI Taman Majapahit maupun di luar gereja. Karena sekali lagi, kita adalah anak-anak Allah. Sehingga karakter yang harusnya muncul dari kita adalah juga karakter-karakter yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk kami boleh mengikuti perintah-perintah-Mu, menjalani segala hal seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Termasuk Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengampuni sesama kami. Mengampuni orang-orang yang mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja telah bersalah kepada kami. Ajar kami Bapa untuk kami bisa mengampuni seperti yang Engkau ajarkan. Ajar kami untuk kami boleh bisa seperti Daud yang kemudian merelakan, mengikhlaskan, dan kemudian mendamaikan dirinya sendiri dengan kemarahannya dia, dengan emosinya dia, dengan dendamnya dia terhadap Absalom. Kami percaya Bapa yang akan menolong kami untuk kami boleh terus dan terus belajar mengampuni. Pimpin hari ini, kami percaya Tuhanlah yang akan memberkati kami, dan kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat menjalani minggu yang baru. Selamat menjalani hari-hari ke depan. Karena saya percaya Tuhan yang akan menyertai Ibu, Bapak, dan Saudara. Amin.